Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Awe. Pada kesempatan kali ini kita akan coba eksplor Kecamatan Bungursari. Kecamatan Bungursari ini kecamatan paling muda di Kota Tasikmalaya karena pemekaran. Tetapi Bungursari ini mempunyai potensi dan salah satu bagian dari wajah Tasikmalaya. Kita pernah mendengar Tasikmalaya kota 1000 bukit, kotanya bukit, dan ternyata bukit dan gunung itu kebanyakan memang di daerah Taman Sari, daerah Bungursari, mohon maaf. Daerah Bungursari ini juga bagian dari penyangga air bersih di Kota Tasikmalaya. Kita tahu bahwa pembangunan global itu yang dicanangkan oleh dunia dan kita nasional, ada 3 elemen pokok pembangunan yang disebut dengan SDGs itu, Sustainable Development Goal, yang isinya adalah ekologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial. Nah, dari sisi ekologi kebetulan hari ini kita punya program penyerahan bantuan untuk gerobak sampah. Nah, karena satu saat Kota Tasikmalaya ketika sudah mencapai puncak kota industri, kita salah satu yang dihadapi kita itu adalah akan perang melawan sampah, sehingga ketika ini tidak dirintis dari awal, bagaimana pemberdayaan sampah ke depan itu, ini akan menjadi persoalan yang akut, akan menjadi problem tersendiri di samping problem kemiskinan, kelaparan, dan lain sebagainya. Nah, kita nanti akan lihat sebetulnya bukit-bukit di sana itu masih ada enggak, terus sumber air yang menjadi kehidupan dasar masyarakat itu di sana masih ada juga atau tidak. Nah, sehingga itu juga ke depan bisa menjadi titik target pembangunan Tasikmalaya di masa yang akan datang, yaitu sustainable, berkelanjutan. Ini jangan lupakan itu, karena manusia itu ya tidak terlepas dari lingkungan. Bagaimana kota industri yang ramah nanti itu terhadap lingkungannya, bagaimana kota industri yang ramah terhadap budaya sosialnya, dan ramah itu kan tidak antara tidak ramah itu tidak hanya di antara manusia, tapi bagaimana kita ramah terhadap lingkungan. Dan dalam Islam itu ada silaturahim dengan makhluk itu tidak saja silaturahim antar manusia, tapi silaturahim dengan alam juga menjadi bagian dari tatanan kehidupan yang harus dibangun. Baik, kita lanjutkan dulu dan nanti akan lihat seperti apa wilayah Bungursari ini. Ya, datang. Duduk. Sama-sama. Sama-sama. Aku tadi di rumah. Oh, di rumah. Ada apa? Ini kan. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Ini kan. Kamu tadi kamu satu sendiri. Iya. Kamu dia teh. Saya buat apa? Oh, baju iya bos pramus. Pramus Baju biasa nyentrengan. Oh, nyetekan lah. Umur. Biasa iya.
keju. Kalau kacangnya kemasan kamarnya itu pemberdayaan kan. Anu dah, anu langka eta. Sahabat-sahabat sekalian, sore hari ini kebetulan saya sedang ke Bungursari dan ini di hadapan saya ada Pak Camat Bungursari. Nah, ternyata setelah saya cerita ada beberapa hal yang bisa diekspor dari sisi perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Bungursari. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam. Ya. Ini ada potensi yang bisa dikembangkan di Kecamatan Bungursari. Kalau tadi saya sebetulnya berangkat itu dalam rangka ekologi ya, tetapi ternyata di perjalanan kita temukan juga potensi-potensi ekonomi. Kenapa? Karena sebetulnya buat apa kita bicara ekologi, kerusakan lingkungan sepanjang masyarakatnya belum mampu untuk mengangkat ekonomi, karena ternyata kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Itu kata Pak Camat tadi. Nah, bagaimana ini perkembangan ekonomi kreatif di Kecamatan Bungursari, Pak? Ada berapa potensi yang kira-kira bisa dikembangkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Jadi di kami setelah berapa tahun, kemudian kami 2 tahun di Kecamatan Bungursari, yang muncul, yang paham atau diketahui oleh masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya sekitar Jawa Barat, bahwa Kecamatan Bungursari adalah daerah tambang pasir, batu dan sebagainya. Ternyata di samping itu pertama kreativitas yang ada semenjak dulu itu anyaman banget. Awalnya anyaman, ada pasir boboko dan sebagainya. Iya. Sekarang pun masih ada. Nama itu masih ada. Masih ada pasir boboko dan sekarang penghasil juga. Jadi dari Raja Pola itu bahan datang ke sini, di sini dianyam, ada di produksinya diproduksi di sini di produksi yang di Raja Pola itu ternyata ada yang diproduksi di sini seperti untuk ya anyaman untuk makanan, untuk bawaan hantaran pernikahan dan sebagainya. Sampai kampungnya juga ada pasir boboko. Namanya pasir Gunung Boboko. Nah, Gunung seperti Boboko. itu. Tapi sekarang karena ya itu tadi bahan baku bambu gunung sudah hilang, akhirnya bahan baku yang tadinya murah, gratis, harus beli dan sebagainya, akhirnya masuk dari luar, harga jadi tinggi. Selanjutnya di kreatif juga di warga kami di makanan apa? Ke makanan gitu. Dengan dinamika sekarang, dan sebetulnya orang menanyakan sekarang musim cilok, cireng dan sebagainya. Di kita juga sebenarnya semua sudah tahu yang namanya citruk. Pahamnya dari mana? Padahal dari kami, dari Bungursari. Seperti ada yang andalan kemarin kami coba di itu adalah makanan citruk, seperti kerupuk tapi bukan citruk lah namanya itu. Yang kedua di tempat lain juga ada tapi di kami khas ya itu seperti ladu kan, kenalannya proses kedaluarsa dan sebagainya. Mungkin kesempatan kedatangan Pak Ketua ke sini mudah-mudahan bisa mencoba yang baru terobosan kendala-kendala yang kami temukan baik dari aspek pemasaran, kemasan, izin-izin, misalkan izin halal, terus standar nasional ataupun yang lainnya mungkin bisa membangkitkan gairah kreativitas warga kami. Nah, ini cerita Pak Camat, ini produknya. Jadi bercontoh nanti kita lihat ke lokasinya kalau dimungkinkan. Ini namanya citruk. Itu berbagai rasa gitu. Yang ini original Ini gitu. original. Jadi enak. Kalau anak-anak sekarang kan pakai yang pedas, level berapa? Ini beda aja, beda. Ini beda. Kalau dilihat seperti kerupuk, tapi pas begitu dirasakan, oh ternyata beda. Saya juga pas tahunya pas datang ke sini gitu Pak. Nah, ternyata dari pengembangannya ini ada beberapa hal. Ya, salah satunya adalah
bagaimana ini dikembangkan di tengah-tengah masyarakat melalui salah satunya nanti adalah produk halal. Karena salah satu yang dicanangkan Jawa Barat dan nasional itu pilot projectnya Jawa Barat itu adalah Tasikmalaya, bagaimana pengembangan produk halal ini dalam rangka menyongsong perkembangan ekonomi syariah. Salah satunya di kota Tasikmalaya ada 7 produk halal yang dicanangkan, salah satunya adalah makanan olahan, hiburan halal dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu produk. Nah, tapi lebih jelasnya nanti kita akan lihat sebetulnya apa sih sebetulnya potensi yang bisa dikembangkan sebagai sebuah daerah yang punya peristiwa sejarah gitu ya. Bungur Sari ini punya riwayat yang panjang, ada riwayatnya di Anyaman, ada riwayatnya di Bukit, ada riwayatnya di penyangga air. Nah, sekarang ada riwayat baru, riwayatnya ketemu ada makanan yang ini cukup buhun kali kalau bahasa Sunda. Tanpa minyak bisa. Nah, ini sebetulnya potensi. Ini disangrai ya kan? Yang disangrai dan Potensi yang bisa dikembangkan di wilayah Kecamatan Bungur Sari. Terima kasih Pak. Siap. Sekolah tutup, jadi dengan kesenangan oke, ya imam satu orang baru. Baru seperti itu. Nah, kan masalah baru sampai kia gitu, dasan sampai sektor-kos. Ada kan gimana ngelolaan wae. Wae ini ngobrol. Ya ada beberapa hal yang sebetulnya tidak terjangkau juga oleh pemerintah, tetapi juga harus terjangkau oleh kita. Kan stakeholder itu ada 3, ada primary, secondary, dan penunjang. Dari sisi primary tentu pengambil kebijakan hanya sebatas teknokrat. Nah, sementara kita penunjang kadang-kadang yang lebih berat. Tadi ngobrol dengan Camat ya. Eksplorasi gunung ini kan bagian yang sering disuarakan oleh masyarakat Bungur Sari dan kawan-kawan dari LSM. Nah, di sisi lain, sepanjang ekonomi kita belum bisa naik dengan bagus, sepanjang itu pula gunung ini bagian dari ekonomi masyarakat, sumber kehidupan. Tadi kata Pak Camat, maunya datang ke kami ke DPR. Oleh karena itu tentu ke depan itu semangat kita adalah semangat bagaimana menghidupkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita ngandalkan dari industri yang kita canangkan, susah, nggak akan ada hasilnya. Jadi karena itu saya berharap teman-teman di Karang Taruna, di KMPI, di Pemuda Pancasila itu nanti kolaborasilah dengan Pak Roman, kira-kira program yang sustainable, program yang bisa digali tapi berkelanjutan. Apakah itu dari yang kecil lah, dari olahan makanan dulu itu. Kita ingin ke depan Tasik itu punya ciri khas.
tadi saya cerita banyak lah daerah-daerah lain yang punya jenis kelamin gitu. Dari sisi itu artinya orang datang ke Tasik itu ada yang dicari gitu. Kemarin sudah cerita panjang dengan Menteri Perdagangan mengenai bordel Kota Tasik yang sempat hilang. Sekarang sedang dicoba, semangatnya dibangkitkan lagi. Pemkot kerjasama dengan Kementerian Perdagangan. Tadi Bung Ursari cerita ada Gunung Boboko, ada segala macam. Kenapa itu tidak dihangatkan? Dan itu pilarnya ya piping, pilarnya Karang Taruna ya. Jadi bilang, ayo kita bareng. Ya. Tapi sekarang program itu harus tepat sasaran. Ya tepat sasaran itu ya kalau satu kali pemerintah meluncing anggaran diteruskan itu. Sekarang itu kan kita selalu konsepnya tidak berkembang biak, tapi berkembang ya. Konsep kita kan. Ada wangan itu ya, gapok tante ayahnya. Cuman pas waktu pemasaran, tadi Nah, itu. aku cukur boko kan aneh nate. Nah makanya kan salah sekarang itu kan tadi panjang lebar dengan Pak Camat, makanya nanti koordinasi saja dengan Pak Camat. Misalnya begini, sekarang itu kita coba lagi main di pemasaran. Kalau produk agak mudah. Nah pemasaran sekarang itu kan era modern ini. Tadi sudah bicara produk halal, digitalisasi, terus digital, packaging apa namanya itu, karena kayak begitu, packaging. Nah kayak begitu. Sekarang kan kerupuk biasa-biasa aja dengan kemasan yang luar biasa kan menjadi tren. Gitu ya. Jadi programnya itu nanti diselaraskan. Karena saya tadi coba Pak Camat, saya bilang apa sih yang kita bisa kembangkan di sini. Ada dua tadi PR-nya, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan. Nah, kalau urusan sampah ini kaitan dengan ada 3 pilar pembangunan kita itu. Satu ekologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial. Nah ekologi itu lingkungan. Bungur Sari ini terkenal dengan bukitnya. Bungur Sari ini terkenal dengan penyangga air Tasik, gitu ya. Penyangga air Tasik sebagai kebutuhan dasar. Nah, salah satunya adalah ketika Tasik ke depan itu mungkin 10 tahun 5 tahun yang akan datang, kita akan perang melawan sampah. Karena salah satu persoalan kota itu adalah persoalan sampah, bukan hanya persoalan orang. Melawan sampah aja kita tidak mampu. Nah ini hanya rintisan saja program Pak Camat dengan Karang Taruna misalnya yang program sampah ini, karena harus dilanjutkan dengan program-program nanti pembudidayaan. Pak Camat sudah ceritakan. Karena ke bumi Pak Agus diolah. Kerupuk sesat. Manawi dan sebagainya. Kan biasanya ada itu apa? TPS sementara itu. TPSS Dari TPSS Stop file. dikelola sampai ke depannya dengan rekan-rekan Karang Taruna coba mobilisasi. Sekarang baru berubah ke depannya, apakah pakai motor roda 3, nanti pemberdayaan dengan iuran dan sebagainya. Apakah kita bisa, kan ada yang belum terjangkau iuran buang sampah. Nah itu bisa dikelola oleh RT, RW ke depannya. Nanti TPSS-nya kita ada cari dan sebagainya, seperti tujuan warga bisa jadi TPSS gitu Pak. Jadi, karena kita dari LH itu keterbatasan armada juga untuk melalui tiap hari. Nanti TPSS ada tempat khusus, dari tempat khusus dari warga ke tempat khusus. Nah itu pemberdayaan masyarakatnya. Dan ada untuk Camat ke Cinasi Cipaten masih ayah. belum. Nah itu belum semua Ya itu. armada kita pemberdayaan kita. Melayani 3 kecamatan eksklusif saja, LH itu kesulitan. Itu armada yang ada itu tidak bisa jalan semua. Makanya ini saya bilang, kalau tidak ada kerjasama masyarakat, stakeholder yang penunjang tadi, kalau primerinya kan menyediakan kebijakannya seperti apa, tapi di bawahnya ini harus kerjasama. Banyak contoh daerah-daerah bank sampah, jalan. Siapa penggerak itu ya kita. Penggeraknya adalah
Karang Taruna bisa. Penggeraknya adalah pemuda. Di sekolah mah jajan incu gitu. Hari pemuda mah kira apel unggul kan. Bingung ya kata ditarikannya kemana ini terus numpuk sampah. Kalau ini kan Misalkan hari Minggu, hari Senin, Selasa ini dampuk ke pinggir jalan. Sampah ini nunggu madalas. Makanya jadi ada program sih sebetulnya. Kita sudah coba akan jual, ada yang jadi hebel, jadi tembok. Nah, mereka yang turun nanti nyari sampah itu tidak lagi pemerintah. Karena itu, mudah-mudahan MOU-nya segera ini. Kalau nggak salah dari Jakarta dia sedang pilot project dengan Jawa Barat. Pilot project dengan Jawa Barat. Kalau mereka berhasil dengan Jawa Barat akan turun ke kota-kota. Bahkan dihitung oleh mereka itu kekurangan malah nanti mereka kekurangan sampah. Siapa camat ya? Atau dong. Abdi teh kalau pati, Bos? Siap. Kopi kumaha? Teraskeun we eta. Teraskeun we sok. Thank you.